Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Alfajri Saliaminzi dari Fakultas Teknik Informatika. Dan kali ini adalah video terakhir untuk mata kuliah Interpersonal Skill, karena pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 15 soal yang sudah disiapkan oleh Kak Jule untuk UAS kali ini. Dan karena saya sudah menyiapkan teksnya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Interpersonal skill sangat diperlukan bagi kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain, karena dengan interpersonal skill yang baik, kita dapat memahami perasaan orang lain, dan dengan interpersonal skill yang baik juga, kita dapat menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih positif dan lebih produktif ke depannya. Oke, mencintai diri sendiri mungkin berpengaruh bagi kita dalam mencintai orang lain. Tapi itu bukan satu-satunya faktor, coy. Ada segelintir orang di luar sana yang lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ya, walaupun juga mereka kadang dirinya sendiri pun susah ya. Tapi mungkin karena faktor-faktor pengalaman hidup dan mungkin juga karena nilai yang dipegang sehingga dia lebih mementingkan orang lain ketimbang diri sendiri. Oke, secara garis besar sih ngaruh ya, secara garis besar. Karena berpenampilan menarik juga sangat membantu kita kalau misalkan ya first impression gitu-gitu kan. Tapi untuk menjalin sebuah hubungan kan nggak cuma fisik dan nggak cuma penampilan doang kan. Ada beberapa orang yang lebih mementingkan karakter, watak, atau cara mereka berinteraksi. Jadi itu bukan satu-satunya faktor dan mungkin penampilan setelah kenal penampilan itu ya mungkin di nomor sekian lah, karena yang lebih ditonjolkan interaksinya bukan penampilannya. Cara saya untuk tetap bisa berpikir positif ya, cara saya itu dengan berlatih bersyukur. Syukurin aja dulu, fokus dengan apa yang bisa disyukurin. Bisa makan ini, hari ini cuma bisa makan ini, udah syukurin. Hari ini cuma bisa mungkin naik motor Supra, ya udah syukurin. Cuma bisa naik angkot, loh, syukur bisa ada jalur angkot. Jadi syukuri aja, syukuri yang ada, syukuri apa yang ada dan ada apanya. Adanya apa dan apa adanya. Intinya itu syukuri aja dulu yang ada. Kemudian hindarin pergaulan yang negatif. Hindarin kumpul sama orang-orang yang mendukung Anda, kumpul sama orang-orang yang positif dan produktif. Kemudian jika memang pikiran negatif terus muncul di kepala Anda, di kepala kalian semua, mungkin kalian harus coba untuk menenangkan diri, fokus dengan apa yang kalian mau, bermeditasi. Jadi mungkin akan membantu kalian jika kalian tetap muncul pikiran negatif di kepala kalian. Menjadi pendengar yang baik. Berikan perhatian yang penuh jika ada seseorang yang sedang berbicara kepada Anda. Apalagi kalau misalkan orang tersebut bicara tentang masalahnya dia. Perhatian amat. Dan jangan memotong pembicaraan sebelum dia menyelesaikan kalimat. Pahami perasaan dan perspektif orang lain. Jadilah orang yang terbuka terhadap masukan, kritikan yang membangun ya. Masukan, kritikan, dan lain-lain. Oke, cara menjadi pendengar yang baik. Saat seseorang berbicara kepada Anda, tatap matanya, lakukan kontak mata kepada si pembicara agar yang berbicara itu merasa kalau misalkan dia tuh diperhatikan, dihormati, dan didengarkan. Kemudian ajukan pertanyaan kepada si pembicara agar kesannya tuh enak juga dan kita tuh terlihat seperti tertarik dengan topik yang dibicarakan. Kemudian ketika seseorang lagi berbicara itu jangan memotong pembicaraannya. Tunggu dulu sampai dia selesai ngomong, baru kita boleh ngomong. Dan yang terakhir ini sering banget kita temuin, mau di tongkrongan, mau di mungkin di kampus, mungkin juga di tempat kerja ya kan. Sering banget kita temuin ini, yaitu jangan main HP. Kalau lagi ngobrol jangan main HP. Taro HP, taro.
Kita lagi ngomong, jangan main HP, tolong. Lagi ngumpul tuh jangan main HP. Sering kita temuin emang, orang-orang kayak gitu sering kita temuin, tapi kita jangan sampai kayak gitu. Tolong yang masih kayak gitu diubah. Taruh HP-nya, hormatin orang yang lagi ngomong gitu. Kayaknya di dunia ini nggak ada lah orang yang mau hidupnya sedih terus. Iya nggak sih? Iya sih. Iyalah ya, bener lah ya. Tapi penting apa sih kebahagiaan itu? Buset, lu panjangin lagi. Iya makanya lu panjangin lagi. Jadi apakah kebahagiaan itu penting? Jelas penting. Karena itu mungkin bakal berpengaruh kepada kesehatan mental. Mental health. Apa anxiety. Oke. Ya mungkin nanti juga akan berpengaruh pada mood. Kalau misalkan di rumah orang tua berantem atau kita berantem sama orang tua, diomelin, kena. Kalau misalkan nanti juga kerja gitu, terus kurang produktif, diomelin bos, kena lagi. Jadi apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Jelas penting. Tapi lu tahu nggak kunci dari hidup bahagia itu apa? Apa tuh? Gak tahu ya. Jadi kunci untuk hidup bahagia itu simple guys. Asli simple. Itu cuma apa? Tahu? Gak tahu ya. Kuncinya itu adalah cukup bersyukur, teman-teman. Oke. Jadi cuma untuk berbahagia dalam hidup, syukuri apa yang ada. Kembali lagi ke nomor yang sebelumnya. Itu kuncinya itu bersyukur. Oh iya, tentu mengolah emosi itu sangat penting karena dapat membantu kita untuk ya sejenak menjernihkan pikiran dan membantu kita untuk membuat dan mengambil suatu keputusan yang cukup krusial. Kemudian untuk cara mengolahnya ya tentu saja kita harus menenangkan diri sendiri, ambil nafas kembali, atur ulang emosi, fokus kepada solusi dan hal-hal penting yang ada dalam masalah itu, dan kemudian beri ruang untuk diri sendiri itu untuk berpikir. Oke. Cara saya untuk melupakan hal-hal buruk dan hal-hal yang masa lalu itu ya masing-masing orang punya caranya ya. Banyak cara sebenarnya. Kemudian kalau misalkan emang cara saya yang kurang cocok ya boleh diambil positifnya, yang negatif boleh dibuang. Dan setiap orang punya caranya masing-masing, itu dia. Kalau saya yang pertama itu yang pasti saya lupakan yang lalu-lalu. Karena yang lalu tuh udah berlalu dan nggak bisa diubah, mau gimana lagi. Yang udah berlalu ya udahlah, kita fokus ke yang ke depan. Kemudian yang kedua yang buat saya untuk melupakan yang hal buruk yang telah terjadi itu meluapkan emosi. Karena buat saya ini emang works buat saya, yaitu meluapkan emosi. Ketika ada masalah kadang sering juga saya meluapkan emosi dengan teriak-teriak. Mau bebas lah, meluapkan emosi itu bebas. Mau teriak-teriak, mau emosi, bahkan mulut keluar binatang semua itu bebas. Nah, tapi itu nggak boleh. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Oke? Itu poinnya, jangan sampai mengganggu orang lain. Boleh meluapkan emosi tapi jangan mengganggu orang lain. Dan yang ketiga itu mengambil maknanya. Makna teh bahasa agamanya apa? Hikmah. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Jadi kalau misalkan ada ya hal buruk yang terjadi, at least kita belajar dari hal-hal sebelumnya. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Kemudian ini cara saya yang paling gampang ya, mungkin kalian juga ada beberapa yang kurang setuju, tapi buat saya works. Lagi-lagi ambil positifnya aja ya. Kalau saya itu main keluar rumah, nongkrong, mungkin ketemu sama teman lama, ngobrol segala macam, bahas hal-hal lucu yang pernah terjadi. Jadi makin kemari makin lama hal-hal buruk itu malah kita berdamai dengan hal-hal buruk tersebut. Kadang malah hal-hal buruk tersebut itu malah jadi guyonan buat kita sendiri gitu. Yang pasti saya akan hadir dan memberikan dukungan, baik dukungan emosional maupun dukungan moral kepada pasangan saya dan anak-anak saya.
bapak banget deh. Iya, iya. Gila, udah bapak banget deh. Luangkan waktu bersama keluarga, baik untuk cuma main, belajar, atau cuma ngobrol-ngobrol aja. Dan kemudian terbukanya sebuah komunikasi. Ya, sebenarnya juga keluarga gue nggak terbuka amat sih sebenarnya mau komunikasi. Ya, Udah gak usah dibuka lah ya. Gak usah dibuka. Ya, dengan berkomunikasi yang baik, jujur, masing-masing juga jujur sesama anggota keluarga, itu akan menambah bumbu-bumbu keharmonisan di dalam keluarga. Oke. Sebagai ketua kelompok, saya akan pastikan setiap anggota saya mengetahui apa tugas kita dan apa tujuan kita selama mengerjakan tugas. Setelah itu, saya akan bagikan mereka tugas-tugas sesuai dengan kemampuan individu mereka. Kalau misalkan bikin short movie, yang ada ya yang bisa kamera silakan pegang kamera, yang bisa bikin storyboard silakan dibikin. Kemudian yang pegang lighting silakan, atau yang bisa cuma ngopi-ngopi doang ya boleh lah ikut-ikut juga. Kita jalankan tugas sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah tugas selesai, kita akan melakukan evaluasi apa saja kekurangan selama kita mengerjakan tugas untuk pembelajaran ke depannya. Saya akan menetapkan visi dan misi jangka panjang serta strategi yang mendukung untuk perusahaan saya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian saya akan merekrut orang-orang yang kompeten serta berkomitmen dan juga mempunyai skill yang kita butuhkan untuk perusahaan, serta terus meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan. Serta tidak kalah penting yaitu adaptasi dengan pasar yang cepat berubah, dan serta kita harus meresponnya dengan cepat dan responsif. Yang pasti saya akan dengarkan dan hargai pendapat dia, kemudian saya tinjau kembali, kemudian saya diskusikan dengan yang lain bagaimana pendapat dia, kemudian akan saya diskusikan terbuka dengan anggota yang lain agar keluar solusi terbaik dari pendapat dia, dan kita akan cari titik tengah dari pendapat dia dan pendapat kita. Setelah kita tahu titik persamaannya, kita akan mengambil keputusan bersama. Gitu. Kalau menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin masih 50-50. Tapi saya merasakan hal yang di dalam tubuh saya tuh merasa hal yang lebih baik. Saya merasa lebih baik, lebih enakan. Apalagi kalau semisalkan kayak beberapa waktu lalu membahas tentang overthinking dan positive thinking. Saya merasa lebih chill. Oh. Saya seperti lebih chill dan lebih sans. Plong gitu Pak. Kayak plong gitu Pak, kayak gak ada beban gitu, kayak gak ada utang. Jadi intinya seperti itulah. Saya berasa lebih tenang, lebih chill, lebih sans. Gak usah di zoom. Ntar gue zoom sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Salah satu momen terbaik saya adalah ketika saya maju ke depan berbicara tanpa ada filler word sama sekali. Ketika saya balik ke tempat duduk, emot, dan kemudian saya meledek ke arah Anda. Hey, Gali Wibisono, saya bisa kok tanpa filler word. Ya, dengan teman-teman yang bercanda santai dan Kajula juga pembawaannya yang enak. Itu nambah kesan manis lah untuk kelas interpersonal skill ini. Oke, mungkin segitu aja video dari saya untuk menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Kak Jule. Oh ya, hari ini juga hari Sabtu bertepatan dengan tampilnya Overdrive di Festival Abo Tangerang yang diselenggarakan di Hutan Mangrove Ketapang, dan di sana juga hadir guest star kita untuk penutup acara yaitu CJDW. Jangan lupa datang ke sana. Perjalanan dari Budiluhur ke Ketapang kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lah. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Udah malam, dari sore. Ya, kita syuting sore, kelar malam. Oke.
share, like, subscribe. Peace.